Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Alan, di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Saingan Suamiku di Rumah Baru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Aku belum bisa mencerna maksud dari ucapan Bo Asi. Begitu pula Mas Kevin yang dari tadi hanya diam saja tak menanggapi. Bo Asi duduk di kursi dekatku. Nak Safira dan Nak Kevin seharusnya tidak terlalu percaya dengan Baim. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bo yakin itu sesuatu yang tidak baik. Bo sudah curiga saat pertama kali Bo membelikan lonceng itu. Waktu itu Bo melihat Nak Kevin dan Nak Safira menumpang mobil Baim. Ternyata kalian tidak hanya bertiga, ada Dahlia yang duduk di atas mobil. Sambungnya, aku ingat, pantas saja loncengnya sempat berbunyi. Bo pikir Dahlia hanya mengikuti kalian saja. Tapi malam harinya, saat mobil Baim kembali lewat depan rumah, Bo melihat ada Dahlia sedang duduk di sampingnya. Sambungnya lagi. Jadi, maksud Bo, Dahlia itu ada hubungannya dengan Pak Baim? Iya Nak Safira. Kecurigaan Bo bertambah saat acara pengajian kemarin. Baim bilang sudah mengundang, tapi Mbok tidak ada di rumah. Padahal seharian itu Mbok ada di rumah. Mbok sengaja mengiyakan ucapannya, hanya ingin mengetahui sejauh mana ia akan bertindak. Aku menatap Mas Kevin. Ia tampak terkejut sama sepertiku. Kenapa Pak Baim melakukan itu? Tanyaku. Mungkin Kevin tahu alasannya, sahut Pak Rohim. Mas tidak tahu? Sahut Mas Kevin. Wajahnya berubah memerah padam. Dari tadi Mas Kevin uring-uringan tak jelas, sembari melihat ponselnya. Duduk dulu Mas, ucapku yang ikutan pusing melihat tingkahnya. Kamu kok bisa tenang gitu? Aku juga kesel Mas, tapi buktinya masih belum jelas. Belum jelas gimana? Mbok Asi sendiri yang bilang. Waktu pertama kali aku bertemu Mbak Asi, kamu bilang jangan terlalu percaya dengan ucapannya. Mas Kevin duduk di dekatku. Itu dulu sayang. Tapi setelah pindah ke rumah itu, ternyata dia banyak membantu. Pak Baim juga banyak membantu kamu Mas. Sekarang kenapa kamu tidak mempercayainya? Kok kamu terkesan membela Pak Baim? Bukan membela Mas. Kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya dari penuturan satu pihak saja. Kita harus mendengar penjelasan dari Pak Baim juga. Gimana mau mendengar penjelasannya? Dari tadi saja dia tidak bisa dihubungi. Mungkin dia lagi di jalan. Setidaknya teleponnya tidak dimatikan. Ini malah jadi membuat Mas tambah curiga. Apa Mas pernah berpikir bagaimana kalau ini semua adalah skenario yang dibuat oleh Dahlia? Setelah kesalahpahaman antara aku dan Mas Kevin kemarin, aku menjadi lebih berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Mas Kevin menatapku sambil memajukan bibirnya. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. Kenapa Mas menatapku begitu? Aku Safira asli Mas, ucapku agar ia tak menduga aku adalah Dahlia. Ia malah tersenyum. Bukan itu yang ada di pikiran Mas. Terus apa? Sepertinya kamu tahu sesuatu. Bisa dibilang iya, balasku. Apa? Jangan main rahasia-rahasiaan. Sekarang Mas berpikir netral dulu. Mas Kevin menutup mata sebentar. Oke, sudah. Gini Mas, beberapa hari lalu
Bu Ismi pernah bilang untuk tidak terlalu mempercayai Mbok Asi. Alasannya, karena Mbok Asi dulunya dukun santet dan dicurigai kalau Dahlia adalah salah satu anak buahnya. Jangan-jangan Bu Ismi juga terlibat. Tuh kan, Mas belum netral. Habisnya Bu Ismi kan istrinya Pak Baim. Jadi wajar dong kalau Mas curiga. Iya sih, tapi kita harus mengecek kebenaran info itu juga, Mas. Yang jelas sekarang Mas lebih percaya sama Mbok Asi dibandingkan Pak Baim. Apa kamu lupa? Pak Baim sudah memfitnah Mas pergi ke tempat karaoke. Aku ingat kok. Intinya, yang Mas sekarang inginkan itu berbicara dengan Pak Baim. Mas Kevin bangkit, lalu mengambil ponsel di atas meja dan menelpon seseorang. Mas nelpon siapa? Pak Fatir. Mas mau memintanya datang ke sini. Selang 30 menit kemudian, Pak Fatir datang ke rumah sakit. Kamu yakin Baim yang melakukan itu? Tanyanya setelah Mas Kevin menceritakan semuanya. Iya Pak, balas Mas Kevin. Apa motifnya melakukan itu? Saya juga tidak tahu Pak, dari tadi dia tidak bisa dihubungi. Coba saya telepon. Pak Fatir mencoba menelpon tapi sama, tidak bisa dihubungi. Sebaiknya kita datangi rumahnya. Boleh Pak. Mas Kevin dan Pak Fatir pun pamit. 1 jam kemudian, Mas Kevin kembali ke rumah sakit. Gimana Mas? Tanyaku saat ia masuk ke kamar. Pak Baim tidak ada di rumahnya, balasnya seraya duduk di sofa. Sebenarnya dari wajahnya aku sudah bisa menebak jawabannya. Kalau Bu Ismi ada. Terus dia bilang apa? Dia tidak tahu Pak Baim pergi kemana. Katanya sehabis pulang dari rumah sakit Pak Baim pergi lagi pakai mobil, entah kemana. Teleponnya pun sampai sekarang tidak bisa dihubungi, balas Mas Kevin. Mas juga nanya tentang Bu Asi itu. Kebetulan di sana ada ibunya Pak Baim. Ia juga bilang kalau Bu Asi itu dulunya dukun santet yang paling ditakuti warga kampung. Makanya rumahnya agak terpisah dengan yang lain, sambung Mas Kevin. Apa kamu percaya? Dari nada bicaranya Mas Kevin sepertinya tidak percaya. Belum yakin. Mas belum sempat bertanya ke Pak Rohim. Dia yang selalu jalan bersama Bu Asi. Jadi sekarang kita harus bagaimana Mas? Kamu sibuk mencari Pak Baim, sementara Dahlia masih berkeliaran di luar. Aku takut kalau malam ini ia akan datang ke sini. Untuk masalah Dahlia, tadi Pak Fatir sudah bilang akan memanggil temannya yang juga ustadz. Terus kita diminta untuk tidak kembali ke rumah itu dulu. Jadi malam ini kita tidur di sini. Iya, rencananya besok Pak Fatir akan ke sini, jemput kita untuk melihat proses pembersihan rumah. Aneh kenapa? Apa Pak Fatir sama sekali tidak tahu tentang Dahlia? Tadi kan kamu dengar sendiri, dia baru tahu tentang Dahlia. Jujur Mas, aku dari tadi penasaran, ingin sekali bertanya langsung, tapi tidak enak. Coba Mas pikirkan, kalau ia tidak tahu, apa alasannya untuk tidak tinggal di sana, malah meminta kita tinggal di sana? Oh, itu karena rumahnya terlalu jauh dari sekolah anak-anaknya. Kamu jangan mencurigai Pak Fatir juga. Sekarang aku sedang mencurigai semuanya Mas, termasuk sama Mas. Iya, aku masih curiga. Kamu pergi ke tempat karaoke? Ya Allah Mas, tidak pergi ke sana. Aku tertawa. Aku cuma bercanda Mas. Kamu ini. Mas Kevin mencubit pipiku. Sudah pukul 5 sore. Mas Kevin masih betah berbaring di sofa. Mas, kamu belum mandi dari pagi kan? Tanya aku. Iya, balasnya singkat, lalu kembali berkutat dengan ponselnya. Mandi Mas, bau badan kamu tercium sampai sini loh. Masa sih? Mas Kevin mencium aroma tubuhnya, lalu menatapku sambil tersenyum lebar. Bau kan? Ya sudah, Mas pulang dulu sebentar. Kamu mau makan apa? Biar sekalian.
Aku mau martabak manis, Mas. Oke. Ia bangkit lalu pamit pulang. Sekitar 20 menit kemudian Mas Kevin mengirim pesan kalau sudah sampai di rumah. Mas mandi dulu ya, ucapnya. Jangan lupa baca doa, Mas. Aku takut Dahlia ada di rumah dan mengintip Mas Kevin yang sedang mandi. Siap sayangku. Telepon ditutup. 10 menit berlalu terdengar suara ketukan di jendela. Spontan aku menoleh ke sana. Terlihat ada butiran air menetes di kaca jendela. Hujan. Tak berserang lama, Mas Kevin menelepon, mengabarkan kalau di sana sedang hujan deras. Mas tunggu hujan reda dulu ya, ucapnya. Iya Mas, jangan kemana-mana. Memangnya Mas mau kemana? Kan hujan sayang. Bukan, maksudku Mas jangan keluar kamar. Sebentar lagi maghrib, Dahlia bisa saja muncul dan melakukan sesuatu pada Mas Kevin. Iya sayang. Hujan pun belum juga reda, padahal waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Kamu lagi apa Mas? Tanyaku melalui sambung video call. Lagi mengerjakan laporan. Bukannya kamu video call pakai laptop? Iya, tapi tetap bisa sambil mengerjakan laporan. Tadinya mau pakai kamera ponsel yang baru. Ternyata kurang bagus. Jadi pakai kamera laptop saja. Jelas Mas Kevin. Oh, kamu sudah makan? Sudah Mas. Kamu sih lama. Hujan sayangku. Jalan pasti gelap dan licin. Nanti kalau sudah berhenti, Mas langsung tancap gas ke sana. Aku tunggu loh Mas. Iya sayang. Mas Kevin tersenyum manis. Aduh, kenapa Mas? Mas sakit perut? Aku pun tersenyum. Aku kira kenapa. Mas ke kamar mandi bentar ya. Oke Mas, jangan dimatikan. Iya. Mas Kevin bangkit, lalu berjalan keluar kamar. Aku bisa melihatnya dengan jelas dari sambungan video call. Soalnya kamera laptopnya tepat mengarah ke pintu. Pintu terbuka lebar. Mataku fokus pada bayangan hitam yang menyerupai manusia, berdiri di dekat pembatas dapur. Bayangan hitam itu bergerak perlahan, mendekati pintu kamar. Kemudian berubah menjadi sosok yang tak ingin kulihat. Dahlia. Ia masuk ke dalam kamar, berdiri di dekat pintu dan menatapku. Dep. Sambungan video call terputus. Berulang kali ku coba menelpon Mas Kevin tapi tak tersambung. Aku takut terjadi sesuatu apabila Dahlia ada di sana. Ia bisa melakukan apa saja pada Mas Kevin. Kulihat jendela, hujan masih turun dengan deras. Bagaimana bisa aku pergi ke sana? Meskipun bisa, tak mungkin diizinkan oleh pihak rumah sakit. Tok tok tok. Refleks aku menoleh ke pintu. Pintu terbuka. Assalamualaikum, sapa Pak Fatir. Waalaikumsalam, balasku. Sangat beruntung ia datang di waktu yang tepat. Kevin, kemana ya? Dari tadi saya telepon tidak tersambung. Kebetulan banget Bapak datang. Mas Kevin ada di rumah dinas. Sepertinya ia dalam bahaya. Bahaya? Aku menceritakan kejadian tadi, sampai video call yang tiba-tiba mati dan Dahlia muncul. Wah, kalau begitu saya harus cepat-cepat ke sana. Soalnya saya dapat informasi kalau beberapa jam lalu Baim terlihat di desa, ucap Pak Fatir. Saya boleh ikut Pak? Dengan kondisi hamil sangat berbahaya pergi ke sana Vira. Saya mohon Pak. Pak Fatir menatapku agak lama. Ya sudah, saya tanya dokter dulu. Pak Fatir keluar sebentar, lalu kembali. Dokter bilang boleh. Makasih Pak. Kami pun bergegas pergi ke rumah dinas. Aku tak berhenti-henti berdoa agar Mas Kevin baik-baik saja. Sementara Pak Fatir sedang menelpon seseorang. Dari percakapan yang kudengar, ia sepertinya meminta anak buahnya pergi ke sana. Apa Bapak punya nomor orang desa? Tanyaku saat Pak Fatir selesai menelpon. Untuk sekarang ini tidak ada yang dapat diharapkan dari mereka, balasnya. Kenapa Pak? Nanti juga kamu tahu. Pak Fatir memacu mobil dengan kecepatan tinggi.
baru menurunkan kecepatan saat memasuki area perkebunan. Jalanan yang licin dan berlumpur membuat mobil sedikit sulit dikendalikan. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Pak Fatir saat berhasil melalui jalan berlumpur itu. "Tidak apa-apa, Pak." Mobil kembali melaju ke arah rumah dinas. Sekitar 10 menit kemudian, kami sampai di sana. "Jangan keluar dulu," perintah Pak Fatir sembari menghentikan mobilnya. "Tunggu anak buah saya." "Baik, Pak." Aku mengamati kaca jendela kamar. Terlihat ada bayangan orang berjalan di sana. "Apa itu, Mas Kevin?" Pintu depan terbuka. Pak Baim terlihat berjalan ke teras. Ia melihat ke arah mobil lalu berlari ke arah desa. Pak Fatir membuka pintu. "Jangan keluar," ucapnya sebelum berlari mengejar Pak Baim. Kutatap pintu yang terbuka. Ada sebuah dorongan untuk mengecek ke dalam. Namun, aku takut kalau ada orang lain. Tak berselang lama terlihat Bu Ismi berjalan keluar. Spontan, aku turun dari mobil. Ia menatapku. "Ada Vira!" teriaknya lalu berlari ke samping rumah. Aku tak mengejarnya, memilih untuk berjalan masuk ke rumah. Saat berbelok ke kamar, aku berpapasan dengan Pak Rohim. Ia tampak terkejut. "Papa sedang apa di sini? Mana Mas Kevin?" tanya aku. Ia tak menjawab, malah melarangku untuk masuk ke kamar. Aku berusaha menerobos, tapi ia malah mendorongku hingga tubuh nyaris terjungkal. "Kamu sebaiknya pergi," ucapnya. "Bapak yang pergi, ini rumah saya," sahutku. Lalu mencoba menerobos lagi, tapi Pak Rohim malah menahan tubuhku. "Lepaskan, Pak," teriakku. "Mas." "Rohim." Sontak aku menoleh ke arah pintu. Ada Pak Fatir yang datang dengan beberapa orang yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Pak Rohim. "Mana Kevin?" Pak Fatir bertanya pada Pak Rohim dengan nada keras. Ada di kamar," balasnya terbata-bata dengan wajah ketakutan. Ku coba membuka pintu kamar, tapi terkunci. Duk duk duk. "Mas." Aku menggedor pintu. "Minggir dulu, Vira," perintah Pak Fatir. Kemudian ia mendobrak pintu. Brak! Pintu terbuka. "Bu Asih?" Aku terkejut saat Bu Asih sedang duduk di samping tempat tidur. Di dekatnya ada Mas Kevin yang sudah tak sadarkan diri. Bu Asih bangkit dan berjalan ke arahku. "Kalian terlambat. Kevin sedang bersenang-senang dengan Dahlia," ucapnya lalu tertawa. Pak Fatir meminta anak buahnya membawa Bu Asih keluar. "Mas." Ku sentuh tubuh Mas Kevin yang sudah seperti batu es, dingin. Kemudian meletakkan tangan ini di dadanya. Denyut jantungnya begitu lemah. Pak Fatir meminta Pak Rohim dan Bu Asih dibawa ke kantor. Kemudian membantuku membangunkan Mas Kevin. Namun sudah hampir 5 menit ia belum bangun juga. Pak Fatir pergi ke mobil untuk mengambil ponsel. Lalu ia menelpon seseorang, memintanya agar segera datang ke sini. "Mas, bangun." Ku genggam tangannya sembari berdoa dalam hati. Tak terasa air mata ini menetes. "Tolong bawa Mas Kevin ke rumah sakit, Pak." "Percuma, Vira. Kevin tidak sedang sakit. Bu Asih pasti sudah melakukan sesuatu padanya," balas Pak Fatir. Aku tak membalas, hanya bisa menatap wajah Mas Kevin yang terlihat pucat. Sekitar 15 menit kemudian, orang yang ditelepon Pak Fatir datang. Ternyata ia adalah seorang Ustadz Abbas. Ia duduk di samping tubuh Mas Kevin kemudian memegang keningnya sambil merapal doa. "Bagaimana, Tat?" tanya Pak Fatir. "Sukmanya tidak ada," balas Ustadz Abbas. "Sukma itu apa?" tanyaku bingung. "Jiwa. Ia bernyawa tapi tidak berjiwa. Jiwanya dibawa oleh makhluk gaib kalamnya." "Apa ada cara untuk membawanya kembali?" tanya Pak Fatir. "Sulit, karena alam gaib itu sangat luas. Ditambah saya tidak tahu siapa yang membawa sukmanya,"
Dahlia, balasku. Kamu mengenalnya? Iya, dari awal pindah ke sini, dia memang sudah mengincar suami saya. Apa kamu pernah bertemu atau bermimpi tentangnya? Pernah. Maaf, boleh ulurkan tangannya? Ustadz Abbas menyentuh ujung jempolku lalu menutup mata. Kuntilanak merah, gumamnya. Ia membuka mata. Saya akan mencoba menariknya ke sini, ucapnya, lalu menyentuh pundak Mas Kevin. Tak berselang lama, tubuh Mas Kevin bergerak. Tolong, agak menjauh, perintah Ustadz Abbas. Aku bangkit dan berdiri di dekat pintu. Mata Mas Kevin terbuka. Mau apa kamu? Hardiknya, sembari melotot ke arah Ustadz Abbas. Kembalikan Sukma orang ini, balas Ustadz Abbas. Tidak, dia sudah jadi milik saya. Dia bukan milik kamu. Nenek tua itu sudah menyerahkannya pada saya. Sekarang saya akan mengambilnya. Tidak akan bisa. Ustadz Abbas memegang kepala Mas Kevin, lalu merapal doa. Seketika itu Mas Kevin menjerit kesakitan. Saya bisa melakukan lebih parah dari ini jika kamu tidak mengembalikan Sukmanya, ancam Ustadz Abbas. Namun Dahlia tidak menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha melawan, meski berkali-kali harus menjerit kesakitan. Baik, saya akan mengembalikannya, ucap Dahlia yang ada di tubuh Mas Kevin. Cepat, bawa ke sini. Lepaskan saya dulu. Ustadz Abbas mengangkat tangannya. Seketika itu Mas Kevin tertawa kencang sambil menatapku. Entah bagaimana, aku bisa melihat wajah Dahlia yang ada di tubuh Mas Kevin. Dahlia keluar dari tubuh Mas Kevin. Kamu ikut saya, ucapnya sembari memegang kepalaku. Seketika pandangan ini menjadi gelap. Dalam sekejap aku sudah berada di sebuah ruangan kosong dengan dinding kayu. Tolong, tolong, terdengar suara dari luar ruangan. Suaranya bersahutan, diikuti isak tangis. Lepaskan. Ini aku mendengar suara yang begitu dekat. Suara yang mirip sekali dengan Mas Kevin. Mas, teriakku sembari berusaha membuka pintu. Tapi tak berhasil. Ku tendang pintu kayu itu dengan kencang. Brak. Pintu terbuka, kemudian berlari ke ruang sebelah. Lagi-lagi aku harus berhadapan dengan pintu yang terkunci. Ku kerahkan segenap tenaga untuk mendobrak pintu itu. Brak. Saat pintu terbuka, aku melihat Mas Kevin sedang diikat di ranjang. Tepat di atas tubuhnya ada Dahlia. Vira, ucap Mas Kevin sambil menoleh padaku. Dasar wanita kurang ajar, berani-berani mengganggu bulan madu kami, ucap Dahlia, lalu melayang ke arahku. Duh, ia menubruk tubuhku hingga membentur pintu. Entah kenapa aku tak takut padanya, apalagi ia sedang menggunakan bentuk manusia. Ku jambak rambutnya yang panjang, lalu menendang perutnya. Dahlia jatuh ke lantai. Bergegas aku berlari mendekati Mas Kevin untuk melepaskan ikatan. Vira, di belakang, teriak Mas Kevin. Aku menoleh, ternyata Dahlia sudah ada di belakang dengan wujud kuntilanak merahnya. Ia mencakar wajahku dan mencekikku. Ku tampar wajahnya, tapi ia tak bergeming. Matanya melotot memancarkan warna merah darah. Ia tersenyum menyeringai. Brak! Jendela kamar terbuka. Ada cahaya menyilaukan menyorot ke wajah Dahlia hingga ia melepaskan cekikan. Dalam situasi ini, aku mengambil kesempatan untuk melepaskan Mas Kevin. Ustadz sialan! Teriak Dahlia sambil menutupi wajahnya agar tidak terkena cahaya itu. Aku berhasil melepaskan Mas Kevin. Lewat sini, ada suara dari luar jendela. Kami pun lompat keluar jendela. Pemandangan mengerikan ada di depan mata. Ada puluhan pria tanpa busana terikat rantai besi berduri. Tubuh mereka dipenuhi luka yang masih mengeluarkan darah segar. Tolong kami, ucap salah satu dari mereka. Mas Kevin berniat menolong mereka, tapi aku mencegahnya karena melihat Dahlia sudah melayang keluar jendela.
Kami pun berlari ke arah hutan yang penuh dengan pepohonan tinggi besar. "Mau kemana kalian?" Dahlia mengejar kami. Bro, aku tersandung akar pohon. Dahlia meraih rambutku dan menariknya dengan kencang. "Ah, Mas!" teriakku. Mas Kevin mencoba membantuku. Namun, tangan Dahlia lebih dulu meraih lehernya. "Kalian tidak akan bisa lari," ucap Dahlia, lalu tertawa melengking. Kurai tangan Mas Kevin lalu menatap wajahnya. Aku berdoa memohon pertolongan. Pertolongan itu pun datang lagi-lagi dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. "Jangan ikut campur!" teriak Dahlia sembari melepaskan tangannya. Mas Kevin membantuku berdiri. Lalu kami berlari ke arah cahaya itu. Cahaya yang begitu menyilaukan mata. Saat cahaya itu hilang, aku sudah ada di kamar. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Abbas yang ada di dekatku. Tak berselang lama, setelah aku terbangun, Mas Kevin membuka mata. Kemudian kami dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Dalam situasi sekarang ini, menginap di rumah sakit jauh lebih aman dibandingkan di rumah dinas. Bahkan, Ustadz Abbas terpaksa menginap di kamar kami untuk memastikan kalau Dahlia tidak datang mengganggu. Keesokan paginya, Pak Fatir datang dengan membawa sarapan. Ia kemudian bercerita tentang alasan para pelaku melakukan kejahatan ini. Semuanya berawal dari kejadian 4 tahun lalu. Desa mengalami kekeringan yang cukup parah. Warga pun melakukan protes pada perusahaan karena mereka menuduh kalau semua itu gara-gara perkebunan sawit. Cerita Pak Fatir. Waktu itu, Pak Fatir masih menjadi asisten kebun sama seperti Mas Kevin. Perusahaan sudah berkali-kali melakukan diskusi dengan warga, bahkan membuatkan sumur air di depan beberapa tempat. Namun, warga malah meminta ganti rugi yang lebih besar. Perusahaan menolak tuntutan ganti rugi itu. Dan mulailah terjadi hal-hal janggal. Banyak pekerja yang tiba-tiba sakit. Sempat juga terjadi kesurupan massal. Gangguan paling parah menimpa Pak Aldi dan keluarga yang pada saat itu menempati rumah dinas, ucap Pak Fatir. Setelah Pak Aldi meninggal dunia, saya diangkat menjadi manajer. Saya juga membuat keputusan yang kontroversial dengan mengangkat Baim menjadi mandor, sambungnya. "Memangnya ada apa dengan Pak Baim, Pak?" tanyaku. "Dia adalah preman desa. Keputusan saya mengangkatnya untuk mengurangi konflik dengan warga. Kami pun mulai mempekerjakan warga sekitar. Alhasil, gangguan yang dialami pekerja pun mendadak hilang," balas Pak Fatir. Saya tidak menyangka kalau Baim memiliki rencana lain. Berawal dari asisten kebun sebelum Kevin yang tiba-tiba mengundurkan diri. Ternyata itu ulah Baim, karena ia mengincar jabatannya. Tapi sayang, kantor pusat malah mengirim Kevin ke sini sebagai gantinya, dan itu membuat Baim kesal, sambungnya. "Kenapa baru sekarang mereka melakukan aksinya? Kenapa harus menunggu 3 tahun? Kenapa tidak dari awal saja?" ucap Mas Kevin. "Mereka menunggu kami lengah, membuat situasi seolah-olah aman, sampai saya pun terpengaruh untuk meminta kamu tinggal di rumah dinas itu. Seharusnya rumah itu untuk Bapak. Kenapa Bapak tidak tinggal di sana?" tanyaku. "Saya sudah punya rumah di dekat kantor. Saat melihat kalian berdua masih tinggal di kontrakan yang jauh dari kantor, saya langsung menyetujui ide Baim untuk meminta kalian tinggal di sana," balas Pak Fatir. Saya pikir rumah itu aman-aman saja. Ternyata rumah itu dihuni oleh sosok mengerikan seperti Dahlia, imbunya. "Kalian terlalu mempercayai nenek tua itu," ucap Ustadz Abbas. "Bo Asi," saut Mas Kevin. "Iya, saat pertama kali masuk ke rumah itu, saya sudah merasakan energi negatif yang cukup besar. Ternyata sumbernya berasal dari lonceng kecil yang digantung di pintu. Lonceng itu sudah diberi mantra yang bisa membuat hubungan rumah tangga kalian hancur. Suaranya itu bisa merasuki jiwa dan pikiran, sehingga kalian akan sering mimpi buruk dan berpikiran negatif. Saat itulah
Dahlia akan mulai masuk ke kehidupan kalian. Beruntung, mantra itu belum sempat membuat Kevin tergila-gila sama Dahlia. Kalau sampai terjadi, bukan hanya jiwanya saja yang dibawa oleh Dahlia, nyawa pun bisa melayang. Jelas Ustadz Abbas. Aku mengingat kejadian saat Dahlia merasuki tubuh ini. Semuanya bermula dengan lonceng yang bergerak tak beraturan, yang membuatku heran. Kenapa Mbok Asi malah menolongku? Apa itu caranya agar aku dan Mas Kevin percaya padanya? Apa Bapak tahu alasan Mbok Asi dan Pak Rohim melayangkan tuduhan pada Pak Baim? Tanya Mas Kevin. Mereka ingin membuat kamu marah, lalu pergi dan mencari Baim sendirian. Beruntung kamu tidak melakukannya. Tapi sayangnya, mereka tahu kalau semalam kamu berada di rumah sendirian. Iya, saya juga tidak menduga kalau mereka akan berbuat jahat, Pak. Memang, apa yang terjadi setelah panggilan video call terputus, Mas? Tanya aku. Kesalahan terbesar Mas adalah tidak mengunci pintu depan. Jadi Mas tidak tahu kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah. Saat Mas keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Mbok Asi sudah ada di belakang. Ia meniupkan sesuatu ke wajah Mas. Setelah itu, Mas tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu Mas sudah ada di kamar Dahlia dalam kondisi terikat. Kamu sangat beruntung Dahlia, belum melakukan sesuatu lebih jauh, ucap Ustadz Abbas. Apa dia masih mengincar Mas Kevin? Tanyaku. Iya, dia tidak akan melepaskan incarannya begitu saja. Lalu kami harus bagaimana? Tanya Mas Kevin. Pak Abbas menoleh ke Pak Fatir. Biar Fatir yang menjelaskan. Semalam saya sudah menceritakan semua ini ke kantor pusat. Lalu kantor pusat memutuskan untuk memulangkan kamu ke Jakarta, ucap Pak Fatir. Pulang ke Jakarta? Apa saya dipecat? Mas Kevin tampak terkejut. Tidak, kamu akan kembali kerja di kantor pusat. Alhamdulillah, aku sangat senang bila Mas Kevin kembali kerja di Jakarta. Pergi dari pulau ini adalah cara satu-satunya agar Dahlia berhenti mengejar kamu, ucap Ustadz Abbas. Kalau kamu sudah sehat, secepatnya bereskan barang-barang. Mobil dan motor akan saya bantu kirim ke Jakarta, ucap Pak Fatir. Makasih banyak Pak, ucap Mas Kevin dengan mata berkaca-kaca. Sungguh, aku pun tak menduga Pak Fatir sebaik ini. Sama-sama Kevin. Selang 2 hari kemudian, kami pun pulang ke Jakarta setelah menempuh 5 jam perjalanan darat dan 4 jam perjalanan udara. Kami tiba di Jakarta. Saat keluar dari bandara, Mas Kevin langsung mencari taksi. Tujuan kami adalah rumah Mas Kevin. Butuh waktu sekitar 3 jam hingga kami sampai ke rumahnya. Mas Kevin menekan bel. Kriat. Pintu terbuka. Dan Kevin, Non Safira, Biina, pembantu Mas Kevin menyambut kedatangan kami. Kok ibu tidak bilang ya? Ibu juga tidak tahu, Bi, balas Mas Kevin. Ibu ada di kamar. Biina berlari ke kamar ibu. Bu, ada dan Kevin sama Non Safira. Ibu terkejut melihat kami. Vira, ia langsung memelukku. Kamu kok tidak bilang-bilang mau pulang? Mas Kevin mendadak ingin pulang, Bu, balasku. Kevin, ibu menoleh pada anak satu-satunya itu. Aku dipindahkan kerja ke Jakarta lagi, Bu, balas Mas Kevin. Alhamdulillah, akhirnya ibu bisa menemani Vira. Ibu sangat antusias. Untuk sementara aku tinggal di sini dulu, Bu, sampai kami dapat kontrakan. Ini rumah kamu sendiri, Kevin. Untuk apa ngontrak segala? Pokoknya kamu sama Vira tinggal di sini. Titik. Tapi Bu, tidak ada tapi-tapian. Bi, tolong bersihkan kamar depan. Siap, Bu, saut Biina, lalu berjalan ke kamar depan. Mulai detik ini, kami pun resmi tinggal di Jakarta. Sebulan berlalu, pasca kepindahan kami, aku mendapatkan kabar kalau Pak Baim, Pak Rohim, dan Bu Asi resmi ditahan polisi.
setelah kantor pusat melaporkan perbuatan mereka. Sampai sekarang kantor pusat masih melakukan pendekatan dengan warga agar kejadian seperti itu tak terulang, ucap Mas Kevin sembari berbaring di atas tempat tidur dan menatap televisi. Kenapa Bu Ismi tidak dipenjara juga? Dia sekedar tahu dan membantu suaminya saja. Tetap saja itu salah, Mas. Ya, tapi Mas tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah jadi keputusan pihak polisi dan kantor pun tidak menuntutnya. Oh, ya sudah kalau begitu. Sekarang lebih baik tidak mengingat-ingat atau membahas kejadian itu, sayang. Iya, Mas. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Saingan Suamiku di Rumah Baru. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.